سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, serta diampuni segala dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada video kali ini kita akan mengulas tentang beberapa tanda orang yang didampingi khodam leluhur sakti, namun mereka tidak menyadarinya, di mana orang tersebut sebenarnya sangatlah istimewa. Menurut kepercayaan kejawen, meskipun seseorang sudah meninggal dunia, energi atau korin mereka masih akan ada di sekitar kita. Bahkan ketika orang yang meninggal tersebut semasa hidupnya memiliki suatu keilmuan spiritual yang tinggi, maka secara gaib energi atau korinnya itu akan bisa mendampingi anak cucunya yang terpilih. Namun ada pula yang beranggapan bahwa sosok entitas leluhur yang mendampingi seseorang sebenarnya merupakan jin khodam yang dulu pernah menjaga dan melayani leluhurnya. Sehingga ketika leluhur yang didampinginya meninggal dunia, maka khodam leluhur tersebut akan mencari seseorang yang memiliki kemiripan energi di garis keturunan yang sama. Seseorang yang didampingi oleh leluhur kebanyakan malah justru tidak akan menyadari hal tersebut. Selain karena kepekaan mata batin yang belum terasa, alam bawah sadar mereka juga banyak yang menolak ketika dihadapkan oleh berbagai hal di luar nalar. Mereka selalu berusaha melogikakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam kepercayaan dan kebudayaan masyarakat kita, ada sebuah keyakinan yang menarik tentang khodam leluhur. Khodam adalah makhluk halus atau spiritual yang setia menemani seseorang. Biasanya, khodam ini berhubungan dengan leluhur atau nenek moyang kita. Khodam dipercaya bisa memberikan perlindungan, kekuatan, dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian orang percaya bahwa khodam leluhur adalah roh baik dari nenek moyang yang ingin melindungi keturunannya. Mereka mungkin membantu kita karena ingin menjaga keluarga atau membantu kita mencapai tujuan yang baik. Keyakinan ini sudah ada sejak zaman dahulu dan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Pada dasarnya, tanda-tanda ini bisa menjadi petunjuk bahwa kita tidak sendirian. Ada kekuatan spiritual dari leluhur kita yang selalu menjaga dan membantu kita. Walaupun mungkin terdengar sedikit misterius, banyak orang yang merasa mendapat manfaat dan perlindungan dari khodam leluhur ini. Sekarang, mari kita lihat beberapa tanda yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin didampingi oleh khodam leluhur. Tanda-tanda ini bisa membantu kita lebih memahami apakah kita memiliki khodam yang selalu mendampingi kita. Yang pertama, sering melihat penampakan bayangan. Jika pada saat-saat tertentu Anda sering melihat sekilas bayangan hitam yang biasanya nampak di ekor mata,
maka jangan buru-buru mengambil kesimpulan bahwa di rumah Anda tersebut ada hantunya. Bayangan hitam tersebut bisa jadi merupakan sosok entitas leluhur yang justru sedang memberikan perlindungan kepada Anda. Mungkin saja pada saat hal itu terjadi sebenarnya ada ilmu hitam yang hendak menyerang. Sekelebat bayangan hitam ini biasanya juga akan muncul ketika Anda sedang berada di tempat yang memiliki banyak energi negatif atau bisa disebut dengan tempat angker. Bayangan hitam itu bukanlah penampakan makhluk halus penunggu tempat angker, melainkan sosok entitas leluhur yang sedang menjaga Anda. Lalu yang kedua, ketenangan dan kekuatan batin. Orang yang didampingi khodam biasanya memiliki ketenangan batin dan kekuatan yang luar biasa. Mereka mampu menghadapi masalah dengan tenang dan bijaksana, seolah-olah ada yang membimbing mereka dari dalam. Ketenangan dan kekuatan batin ini bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur kita memberikan dukungan dan bimbingan. Dengan bimbingan khodam, kita bisa merasa lebih percaya diri dan mampu menghadapi segala tantangan dengan tenang. Lalu yang ketiga, sering mengalami bentrokan energi di tempat tertentu. Jika Anda selalu merasa merinding, pusing, dan mual ketika berada di tempat yang sakral maupun angker, maka bisa jadi energi dari sosok leluhur yang mendampingi Anda sedang bentrok dengan energi yang ada di tempat tersebut. Bagi orang yang mata batinnya peka dan bisa berkomunikasi dengan entitas leluhur yang mendampinginya, maka bentrokan energi ini akan bisa diredam. Namun bagi orang yang biasa saja, hal itu seringkali tidak dapat dihindarkan. Bahkan jika energi yang bentrok sama-sama kuat, maka akan bisa membuat orang yang didampingi entitas leluhur tersebut menjadi kesurupan. Oleh sebab itu, ada baiknya setiap kali hendak memasuki tempat yang dirasa tidak nyaman ataupun angker, maka ada baiknya jika Anda mengucapkan salam terlebih dahulu, dan apapun yang hendak dilakukan di tempat tersebut, selalu jaga sikap serta sopan santun. Kemudian yang keempat, merasa dilindungi. Orang yang didampingi khodam sering merasa dilindungi, terutama dalam situasi berbahaya atau sulit. Misalnya, ketika hampir mengalami kecelakaan, ada saja kejadian yang membuat mereka selamat. Perasaan dilindungi ini bisa datang secara tiba-tiba, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menjaga kita dari bahaya. Ini bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur kita sedang bekerja untuk melindungi kita dari segala mara bahaya. Lalu yang kelima, kemampuan intuisi tinggi. Intuisi adalah kemampuan untuk merasakan atau mengetahui sesuatu tanpa bukti nyata. Orang yang didampingi khodam biasanya memiliki intuisi yang sangat kuat. Mereka bisa merasakan bahaya atau mengetahui hal-hal yang akan terjadi sebelum orang lain menyadarinya. Misalnya, mereka mungkin merasakan ada sesuatu yang tidak beres di sekitar mereka, atau tahu kapan harus menghindari situasi tertentu. Intuisi yang kuat ini bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur kita memberikan petunjuk dan arahan. Lalu yang keenam, pengalaman supranatural. Orang yang didampingi khodam mungkin mengalami kejadian-kejadian aneh atau supranatural. Misalnya, mereka mendengar suara-suara tanpa sumber yang jelas, melihat bayangan, atau benda-benda yang bergerak sendiri. Pengalaman supranatural ini bisa menjadi tanda bahwa khodam leluhur kita sedang berusaha menunjukkan keberadaannya, walaupun pengalaman ini mungkin menakutkan, merasa seringkali membawa pesan atau peringatan penting. Lalu yang ketujuh, jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif. Jika Anda pernah mengalami suatu kejadian aneh tertentu di suatu tempat, misalnya saja sedang mendaki gunung dengan teman Anda, namun ketika dalam proses pendakian, semua teman Anda diganggu oleh makhluk halus, bahkan sampai ada yang kesurupan. Namun anehnya,
hanya Anda satu-satunya orang yang tidak mengalami gangguan tersebut. Hal demikian bukanlah sesuatu yang kebetulan saja. Bisa jadi pada saat waktu itu, para makhluk halus yang mencoba mengganggu Anda sudah ketakutan terlebih dahulu dengan sosok entitas leluhur yang mendampingi Anda. Selain jarang mendapatkan gangguan gaib yang negatif, orang yang didampingi leluhur juga akan banyak selamatnya. Artinya, mereka akan sering terhindar dari berbagai macam bahaya atau juga kecelakaan yang mengancam hidupnya. Lalu yang kedelapan, memiliki persamaan dengan salah satu leluhurnya dalam suatu hal tertentu. Tanda ini merupakan wujud persamaan antara energi sosok entitas leluhur dengan orang yang didampinginya. Contohnya yaitu memiliki tanda lahir yang sama, hobi yang sama, hingga sampai pada gaya bicara dan bahasa tubuh yang sama pula. Semua itu tentunya hanya bisa diketahui oleh orang-orang terdekat Anda, seperti orang tua ataupun juga kakek dan nenek Anda. Kemudian yang kesembilan, memiliki kebijaksanaan jauh di atas usianya. Cepat atau lambat, jika seseorang selalu berdekatan dengan energi dari suatu sosok entitas, maka pada suatu poin tertentu, energi mereka akan bisa saling menyelaraskan. Sehingga jika orang yang didampingi oleh leluhurnya akan bisa memiliki suatu pemikiran yang jauh lebih bijak dan dewasa dari usianya. Oleh karena itu, wajar apabila mereka bisa menjadi sosok penasehat yang baik, yang akan mampu memberikan solusi dengan tepat. Namun, hal demikian juga berlaku untuk dirinya sendiri, yaitu mereka juga akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Lalu yang ke-10, memiliki suatu kemampuan khusus yang sebelumnya tidak pernah dipelajarinya. Orang yang didampingi leluhur sakti biasanya juga akan mewarisi keilmuan atau kesaktian yang dulu pernah dimiliki oleh leluhurnya tersebut. Misalkan secara ajaib, Anda memiliki pengetahuan mengenai ilmu pengobatan tradisional kuno yang sangat ampuh. Atau juga bisa memiliki kemampuan lainnya yang bersifat teknis, seperti bisa membuat pedang ataupun keris secara tradisional dengan sangat baik. Namun uniknya adalah jika kemampuan khusus yang muncul secara tiba-tiba tersebut Anda gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, maka kemampuan tersebut akan semakin terasa, bahkan juga akan membawa banyak berkah bagi kehidupan pribadi Anda sendiri. Lalu yang ke-11 yaitu sering bermimpi hal yang sama secara berulang-ulang. Seseorang yang didampingi leluhur sakti juga akan bisa mendapatkan berbagai penglihatan dari alam mimpi. Mimpi tersebut seringkali berulang, bahkan terasa begitu sangat nyata. Dan jika Anda mengalami hal ini, maka ingatlah apa dan bagaimana kejadian di dalam mimpi tersebut. Selain akan bisa menjadi gambaran dari masa depan, siapa tahu mimpi tersebut juga adalah solusi dari masalah yang sedang Anda hadapi. Lalu yang ke-12 yaitu sering bangun di sepertiga malam. Waktu sepertiga malam, terutama pada jam 3 pagi, merupakan waktu yang dianggap sangat sakral. Hal itu dikarenakan pada saat tersebut, selubung gaib yang memisahkan antara dunia manusia dengan dunia ruh sedang menipis, sehingga mudah ditembus. Oleh sebab itu, jika Anda sering terbangun pada sepertiga malam, maka bisa jadi selama ini ada leluhur yang mendampingi dan sedang ingin berkomunikasi. Bahkan pada beberapa kejadian, ketika orang yang didampingi oleh leluhur tadi terbangun di sepertiga malam, dirinya akan mencium aroma tertentu yang terasa familiar, seperti bau rokok, bau sirih, bahkan juga bau wangi-wangian tertentu. Lalu yang ke-13 yaitu ucapannya sering menjadi kenyataan. Ketika seseorang yang didampingi oleh leluhur mengatakan sesuatu yang didasari oleh emosinya yang paling dalam, misalkan pada saat sedang marah ataupun sedih, maka
kata-katanya tersebut selain memiliki vibrasi yang tinggi, juga akan didoakan oleh entitas leluhur yang mendampinginya. Sehingga dengan suatu cara yang ajaib, ucapannya tadi akan mudah menjadi kenyataan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, penting untuk diingat bahwa kepercayaan terhadap khodam leluhur ini adalah bagian dari budaya dan keyakinan spiritual yang mungkin berbeda-beda antar individu. Tidak semua orang memiliki pengalaman atau keyakinan yang sama. Oleh karena itu, kita perlu menghormati dan memahami perbedaan kepercayaan yang ada di masyarakat kita. Jika kita merasa memiliki tanda-tanda tersebut, penting untuk tetap berpegang pada nilai-nilai positif dan menggunakan keberkahan tersebut untuk kebaikan. Ingatlah bahwa dalam setiap tindakan dan keputusan, yang paling penting adalah kita tetap berusaha menjadi pribadi yang baik, jujur, dan membantu sesama. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.